Oke, kemudian kalau kita tadi lihat sendiri, pemirsa juga bisa lihat di rumah, peringatan ini kan menjadi yang terbesar ya Bante ya, di Borobudur ini. Tadi Bante sudah cerita sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain pesertanya paling banyak, juga yang paling mendapatkan antusiasme paling besar. Nah kemudian tentu ada upaya juga yang saya dengar ini dari teman-teman Balobi untuk mendukung Borobudur sebagai wisata super prioritas. Nah apa misi di balik itu Bante? Jadi kalau dari kami melihat Borobudur yang ada di perayaan Waisak di sini, yang pertama ini adalah sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita melihat acara yang tadi, ini banyak sekali sebenarnya umat Buddha dan juga disupport oleh umat agama lain. Dan ini sebenarnya hanya ada di Indonesia. Jadi bagaimana melihat toleransi beragama itu ada di dalam perayaan-perayaan Waisak yang ada di Borobudur. Yang kedua, ketika pemerintah mencanangkan Borobudur sebagai wisata super prioritas, ya. Nah, kami tentunya sangat senang dan mendukung. Supaya apa? Kita melihat wisata religi adalah segmen yang penting di dunia saat ini. Ya, Bante bisa kasih contoh misalnya mereka yang biasa di Bodh Gaya. Karena Bante ada wihara di sana. Di Bodh Gaya ini setiap tahun 4 juta orang datang ke sana. Bodh Gaya di India ya? Di India. Dengan di sana kita bilang guest house-nya kurang bersih, makanan juga mungkin taste-nya sangat kurang, kondisi alam panas atau dingin sekali, kemudian banyak debu dan banyak hal-hal yang tidak nyaman lainnya. Nah, tetapi ketika kita sebagai di Indonesia, kalau kita bayangkan Borobudur bisa menjadi tempat wisata religi yang baik, tentunya ini akan mendukung sekali ekonomi masyarakat di sekitar Magelang ini. Kalau Bante bayangkan misalnya contoh 4 juta orang dengan satu orang itu sekitar 25 juta untuk tiket pesawat, hotel, bus, makan, souvenir, ya. Dan itu kalau kita kalikan kurang lebih 100 triliun. 1% untuk Magelang itu sudah 1 triliun, berarti sudah sangat membantu sekali masyarakat yang ada di sini. Itu potensinya ya Bante ya? Itu potensi yang ada. Untuk bisa mencapai potensi itu supaya bisa tercapai, itu apa yang bisa dilakukan Bante? Tentunya kami berharap tentunya dari pemerintah ya untuk bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana supaya umat datang ke Borobudur ini nyaman, punya tempat yang kecil buat mereka berritual, sehingga mereka datang dan touch dengan monumen seperti ini akan menjadi suatu kesan yang baik di dalam hati dan batin mereka untuk selamanya. Kita lihat seperti tadi, walaupun hujan, umat-umat itu nunggu, pokoknya mesti sampai detik-detik, walaupun hujan ya kan. Karena kenapa? Touch dengan tempat ini. Mereka senang dengan Borobudur. Oke, Bante, itu kan kita harapkan bukan hanya pada saat hari detik-detik Waisak saja. Nah, supaya itu tetap berlanjut tadi dengan misi dan visi yang tadi sudah Bante katakan. Ini apakah artinya itu juga harus didukung pada saat hari-hari biasa, begitu? Ya, kalau hari-hari beribadah biasa, misalnya. Mungkin boleh. Mungkin disiapkan satu tempat yang kecil, yang khusus. Ya mungkin untuk grup kecil 40-50 orang, di mana orang-orang ini bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan simple seperti itu. Itu belum ada yang membedakan dengan negara lain itu Bante? Itu belum ada, karena kalau di negara yang lain kan kayak di Bodh Gaya, site untuk tempat ibadah ini besar sekali. Ya, site-nya besar. Sedangkan kalau kita di sini belum ada tempat yang khusus. Kalau di luar negeri itu sudah ada, jadi namanya stupa atau candi itu semua daerah itu bisa kita pakai sembahyang. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu saja kalau di Borobudur ini ya? Iya, kalau saat ini kami sudah dapat kemudahan di jam 7 sampai jam 9 untuk melakukan puja bakti khususnya di struktur candi. Sepanjang tahun atau pada saat momentum Waisak saja? Ini bisa dilakukan sepanjang tahun. Bisa dilakukan sepanjang tahun, oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.